Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan manajemen akun bagian lihat dan tambah terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita coba buka websitenya. Di sini kita akan login sebagai admin fikri@gmail.com 123 enter. Oke, di sini kalau kita klik menu pengguna, dia belum pindah ke halaman pengguna. Sip, selanjutnya kita akan buat halaman penggunanya. Namun sebelum ke sana, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dan modifikasi. Yang pertama dulu ya. Pertama di sini kalau misalkan kita coba akses URL seperti ini, jadi admin, kemudian kita enter. Nah, dia untuk file-file web kita itu kelihatan di sini ya. Nah, kalau bisa jangan seperti ini, kita sembunyikan aja. Oke. Berarti di folder admin kita buka text editor. Di folder admin kita tambahkan aja file index ya di sini, index.php. Isinya kita isi dengan misalkan HTML, kalau nggak HTML5 deh seperti ini ya. Isinya adalah tidak boleh tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan akses halaman ini. Halaman ini. Kemudian bodinya juga sama. Kita kasih P tidak diizinkan akses halaman ini. Save. Kemudian kita coba refresh. Oke teman-teman, sip. Untuk teksnya silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan aja ya, bebas. Oke, sekarang kita ke dashboard. Oke, selanjutnya adalah yang pertama itu sudah cukup ya. Kita akan lanjut yang kedua, kita akan modifikasi. Kita akan bagi ke beberapa file untuk bagian-bagian yang ada di layout ini ya. Misalkan yang pertama itu header. Header ini mencakup navbar sama sidebar. Nanti akan kita buat dia satu file sendiri. Kemudian konten file sendiri. Lalu bagian footer file sendiri. Oke, kita akan lanjut. Berarti ini kita close aja file indexnya. Di folder admin kita akan buat folder baru namanya layouts. Lalu kita akan buat file baru. Misalkan namanya header.php. Kemudian kita akan buat file baru lagi namanya footer.php. Kemudian kita buka file dashboard. Kita akan coba cut yang bagian header. Bagian header itu mencakup dari paling atas sini sampai ke sidebar teman-teman ya. Sidebar sini kita cut. Oke, kemudian paste di header ini. Lalu kita akan cut juga yang bagian footer dari mulai script sampai ke HTML penutup. Cut. Nah, untuk dashboard sisakan seperti ini aja. Kita coba save, lalu kita ke footer, paste, save. Kemudian kita coba refresh. Oke, teman-teman, error ya. Sekarang kita akan coba panggil header di sini. Kita akan include dir. Kemudian kita akan panggil header itu masuk ke layout dulu. Layouts, kemudian header.php. Save, lalu kita copy aja ini, kemudian paste di sini. Lalu kita ganti jadi footer. Ini kita hapus, bawahnya hapus. Cukup seperti ini aja, kita coba save, lalu refresh. Oke. Ini ada error di file header ya. Untuk file config-nya tidak terdeteksi. Oke, sip. Itu nanti kita akan perbaiki. Sekarang kalau kita coba klik, masih gak jalan teman-teman ya, karena ada error. Oke, kita ke file header. Berarti di sini yang config-nya itu untuk cara manggilnya sekarang beda lagi. Kita akan manggil berarti kita keluar dulu dari folder layouts, lalu keluar lagi dari folder admin, baru masuk ke config ya. Berarti ini kita akan keluar dari dua folder. Save, kemudian refresh. Oke teman-teman ya, kalau kita coba klik, sip. Kemudian klik, oke, sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah kita akan modifikasi linknya untuk menu pengguna ya.
Untuk menu pengguna kita akan modifikasi dulu, linknya kita akan arahkan dia ke base URL. Base URL arahkan ke admin pengguna.php. Kemudian yang dashboard juga kita akan modifikasi linknya ya. Dia akan kita arahkan ke dashboard.php, lalu copy lagi. Yang judul webnya kita arahkan juga nih, save. Kemudian kita coba refresh. Kalau kita klik, nah dia sudah pindah ke halaman pengguna.php. Oke, kalau kita klik dashboard, oke, kalau kita klik judulnya, oke, sip. Oke, untuk modifikasi yang kedua sudah cukup segitu aja. Selanjutnya kita akan pisahkan CSS-nya juga ya. CSS di halaman admin kita akan pisahkan juga, mulai dari sini sampai ke sini kita blok, lalu cut. Untuk stylenya kita hapus, save. Kemudian kita akan buat file baru di aset CSS. Di sini kita akan buat file baru namanya adminpage.css. Kemudian kita paste, lalu save. Jadi ini adalah CSS khusus untuk halaman admin ya. Sekarang kita coba panggil CSS-nya di sini. Berarti link CSS. Ref-nya kita akan arahkan atau kita panggil file admin page CSS-nya ya. Base URL. Berarti ini manggilnya adalah asset, kemudian CSS, lalu admin page.css. Kita coba save, lalu refresh. Oke teman-teman, sama aja ya. Kalau kita coba klik, sip, masih aman. Oke teman-teman, saya rasa untuk pembagian file cukup ya, segini aja udah. Kita akan lanjut untuk membuat file penggunanya ya. Kita akan menampilkan data akun atau data penggunanya. Oke, sekarang kita klik pengguna. Nah, di sini kita akan buat file baru. Berarti yang ini kita close dulu aja, close. Kemudian di admin kita akan buat file baru. Namanya misalkan pengguna.php, enter. Nah, untuk isinya kita copy aja dari dashboard. Kemudian paste, save. Lalu kita akan ganti judulnya jadi pengguna. Kemudian isi dari card body-nya kita hapus dulu aja, lalu save. Sisakan seperti ini, kemudian kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah tampil. Kita akan lanjut modifikasi halamannya dan kita akan tampilkan datanya. Jadi nanti kita akan coba tampilkan data pengguna dari tabel users teman-teman ya. Nah, dari sini. Oke. Berarti kita tutup aja, tutup. Kemudian di card body kita buat dulu div kelas tabel responsif. Lalu kita buat tabel, kelasnya tabel, kemudian thead, tr, td. Data yang akan kita tampilkan adalah nomor. Kemudian copy dulu, lalu nama, selanjutnya email, kemudian ini role, lalu ini aksi. Kemudian kita coba kasih tbody, tr, td, tes dulu aja ya, 5 kolom. Save. Selanjutnya kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah jadi. Kita akan lanjut untuk modifikasi kelas tabel responsif sama kelas tabel. Untuk kelas-kelas tersebut sudah kita buat di halaman pendaki teman-teman ya, di CSS, style CSS. Kita copy aja, kita cari tabel dulu misalkan ya. Nah, ini kelas tabel, kemudian thead, lalu td. Nah, sampai sini kita copy aja nih. Kemudian kita buka admin page, kita paste di bawah sini. Save. Selanjutnya kita cari tabel responsif. Nah, ini kita coba copy lalu paste di bawahnya juga. Save. Kemudian kita coba refresh. Oke. Selanjutnya kita akan tampilkan datanya.
Berarti ini kita close dulu aja, close di bagian atas sini. Kita enter dulu, titik koma, enter, enter. Kemudian ini kita dorong dikit, lalu di sini kita coba save dulu, kemudian kita ke file header dulu aja. Kita butuh manggil database konfigurasinya ya. Kita panggil db.php save. Kemudian kita close aja, lalu di sini kita akan buat query untuk menampilkan datanya ya. Ini kita close, kemudian di sini misalkan SQL gitu. Kemudian select bintang from users order by ID dash biar data terakhir nampil di atas ya. Kemudian kita akan buat variabel exec SQL query $john, kemudian ini SQL-nya. Save. Lalu ini cukup segini aja. Kita akan coba tampilkan di sini. Di sini kita akan lakukan pengecekan dulu ya, jika datanya ada gitu. If MySQL 6 rows $exec. Jika datanya lebih dari 0, berarti ada ya. Kita akan looping. Jika tidak ada, ya kita akan tampilkan data tidak ada gitu. Else. Jadi di sini kita akan buat end if. Lalu kita akan buat tr td. Tidak ada data. Kita kasih call span. Jumlah kolomnya 5, save. Kemudian kita akan langsung looping aja di sini. While $v misalkan MySQL fetch array $exec. Kemudian di sini kita akan tutup end while-nya. Kita akan rapikan dikit. Save. Selanjutnya kita akan tampilkan datanya. Untuk nomor kita akan ambil dari variabel no plus plus. Nah, variabel no ini kita buat di sini aja. 0 sampai dengan 1 titik koma. Kemudian untuk data namanya v dari kolom name kita copy aja. Lalu paste. Nah, untuk name ini untuk email kita akan ganti jadi email. Untuk role kita akan ganti jadi role. Kemudian untuk aksi kita akan buat tombol ya. Di sini misalkan edit, kemudian ini adalah hapus. Save. Selanjutnya kita coba refresh dulu ya. Cukup segini dulu aja, kita refresh. Oke teman-teman, tampil ya. Selanjutnya kita akan modifikasi untuk tombol edit, hapus. Edit mungkin kita kasih kelas btn primary dulu aja. Lalu yang hapus kita kasih btn kelas red ya. Kita save lalu refresh. Oke, selanjutnya untuk kelas-kelas ini kita copy juga dari CSS Pendaki ya. Kita cari btn primary. Nah, ini kita akan copy aja nih. Yang primary copy, kemudian red copy, green copy, sama light copy ya, sama hovernya juga sampai sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Save. Jadi di admin sekarang sudah punya kelas btn primary sama hovernya btn red, sama hovernya btn green, sama hovernya juga sama light sama hovernya. Oke. Kita close, lalu kita coba refresh. Oke, jadi selanjutnya kita akan hilangkan aja garis bawahnya. Garis bawah itu karena dia tag A ya. Gimana kalau sekarang semua tag A, garis bawahnya kita hilangkan aja, non. Save, kemudian kita coba refresh. Oke, jadi selanjutnya adalah untuk menampilkan data. Saya rasa sudah cukup ya, segini aja. Kita akan lanjut untuk membuat tambah data penggunanya ya.
Oke, jadi kita akan buat tombol tambah data di atas kanan sini. Oke, jadi sejajar sama pengguna ini. Sip. Kita ke pengguna di konten header, kita akan buat tag A, misalkan ini tambah data. Lalu kita kasih kelas, misalkan btn green ya, green. Save, kemudian kita akan arahkan ke tambah pengguna ya, .php. Kemudian kita coba save, lalu refresh. Oke, muncul selanjutnya kita akan modifikasi dia ke kanan, berarti di konten header kita akan modifikasi konten header. Di sini kita akan kasih misalkan display flag, kemudian biar dia ke kanan justify kontennya space between, lalu biar dia sejajar kita kasih alignment item center. Save, kemudian kita coba save, refresh. Nah, cocok segini aja. Kita akan lanjut klik. Oke, dia sudah pindah ke halaman tambah pengguna. Selanjutnya kita akan buat halaman tambah penggunanya. Berarti di sini kita close dulu aja. Ini kita close, ini juga kita close. Di admin kita akan buat file baru. Nama filenya tambah pengguna .php, enter. Isinya kita copy aja dari dashboard, kemudian paste, save. Ini kita close, tutup. Card body kita hapus aja, save. Judulnya kita ganti tambah pengguna, save. Kemudian kita coba refresh. Oke, sudah tampil. Kita akan lanjut untuk membuat form tambah penggunanya. Berarti di sini kita coba enter dulu aja ya. Oke, kita rapikan dikit, save. Di sini kita akan buat form di card body, form action seperti ini, lalu metodenya post. Oke, kemudian kita akan buat div kelas form group. Di dalamnya ada label, kelas form label. Hapus dulu aja formnya. Kemudian labelnya kasih nama. Lalu kita akan buat inputnya, input tipe teks, name-nya itu name. ID-nya hapus aja, kemudian form group kita kasih required dulu ya. Kemudian form grupnya kita copy, paste, paste, paste. Selanjutnya ini untuk inputan email. Teksnya, tipenya email. Email. Kemudian name-nya email. Email. Kemudian ini untuk password. Kemudian ini tipenya password. Lalu ini juga name-nya password. Lalu selanjutnya ini kita akan buat untuk input role. Role ini kita akan buat menggunakan select aja ya. Name-nya role. Berarti ID-nya hapus. Optionnya yang pertama itu pilih, selanjutnya admin, lalu pendaki. Kemudian value-nya yang admin, admin, yang pendaki, pendaki. Kita coba save, lalu kita akan buat tombol ya, button, misalkan di sini simpan. Lalu kita kasih tipenya button, kelas btn primary. Kemudian kita akan buat button lagi untuk tombol kembali. Nah, untuk kembali ini kita kasih tag A aja ya. Tag A, kemudian kasih ref. Kita akan arahkan ke pengguna.php. Lalu kelasnya ganti jadi like. Kita coba save. Kemudian cukup segini dulu aja. Kita coba refresh. Oke, sekarang kita akan coba modifikasi yang kelas form group sama form label ya. Nah, kita juga sudah pernah buat, kita copy aja dari CSS pendaki. Kita cari aja form group. Form group ini ya. Dari form group, kemudian form label, form input, select. Kita copy sampai sini aja.
copy lalu kita paste di sini admin page. Save. Oh, ini form grupnya, kasih titik, save. Kita coba tutup, kemudian kita refresh. Oke, teman-teman ya. Sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat proses tambah penggunanya ya. Berarti sekarang kita coba dulu klik kembali. Nah, dia sudah pindah ke halaman pengguna. Kemudian klik tambah. Oke, sip. Berarti selanjutnya kita akan buat prosesnya. Ini kita close dulu aja di paling atas sini, berarti sebelumnya mungkin kita akan kasih, oh iya udah ada ya di header ya, untuk pengecekan udah login apa belum gitu ya. Nah ini oke sip. Berarti kita akan lanjut aja buat proses simpannya. If jika ada request method di server ya, server jika ada request metodenya itu sama dengan post, oke. Kita akan buat proses simpannya. Pertama kita akan tampung dulu aja name ke variabel nama ke variabel name gitu ya. Dari input post name. Kemudian kita copy aja. Selanjutnya ini ganti jadi email, lalu ini password, kemudian ini role. Kelebihan 1. Lalu ini kita copy, paste, copy, paste, copy, paste. Save. Kemudian kita coba rapikan dikit. Oke, kita save. Kemudian kita coba cek ke tabel user. Kita akan input kolom nama, email, password, sama role. Oke, berarti di sini kita akan buat query inputan ya. Kita akan buat di sini variabel SQL. Query-nya adalah insert into users. Kolom apa aja? Pertama kolom name, kedua email, lalu password, kemudian role. Untuk values-nya adalah, ini kita kasih titik koma dulu, kemudian untuk name kita akan isi dengan variabel name. Kemudian email isi dengan email, password isi dengan password, role isi dengan role. Nah, untuk password kita akan hashing dulu di sini menggunakan password hash. Untuk parameter pertama adalah passwordnya, parameter kedua itu jenis hashingnya kita akan gunakan password default. Save. Selanjutnya kita akan exec query-nya ya. Buat variabel exec di sini $exec MySQL query $john SQL. Save. Kemudian kita akan cek di sini if jika berhasil, maka misalkan echo berhasil gitu ya. Kemudian jika gagal, else echo gagal. Kita coba save lalu kita refresh ya, harusnya udah cukup. Kita coba refresh, kemudian kita coba input data misalkan Raihan, kemudian di sini raihan@gmail.com 123 misalkan sebagai pendaki, simpan. Oke teman-teman, kalau klik simpan nggak berfungsi. Sekarang kita coba lihat dulu di sini. Untuk tipe buttonnya jangan button teman-teman ya, ganti jadi submit aja. Save. Kita coba refresh. Sini Raihan, kemudian ini raihan@gmail.com 123, lalu role-nya admin, kita simpan. Oke teman-teman, cuma untuk kata-kata berhasilnya nggak kelihatan ya. Untuk kata-kata berhasilnya itu ada di atas sini tersembunyi teman-teman. Oke, sekarang kita akan simpan aja ke dalam session ya untuk notifikasinya. Mirip seperti yang di halaman login. Nah, di sini kita akan copy aja. Kemudian kita paste di sini.
paste di sini. Nah, untuk manggilnya samain juga seperti ini ya. Kita copy dulu aja. Kemudian kita paste di card body di sini ya. Save. Kemudian ini kita tutup dulu, ini kita close. Oke, jadi di sini ketika berhasil kita akan ngeset pesan dulu deh. Kita set pesan, data berhasil disimpan. Kemudian namanya di sini jangan error message tapi response message ya. Response message ini kita copy aja lalu paste di sini. Save. Kemudian di sini kalau gagal berarti data gagal disimpan. Kemudian kita butuh respon tipe ya, respon tipe isinya adalah sukses. Kalau berhasil kita copy, kalau gagal berarti error. Kita coba save. Selanjutnya kita butuh mungkin status juga kali ya. Kita butuh status, respon status, nilainya itu true kalau berhasil. Nah, yang gagal kita akan set mungkin ini false. Oke, seperti ini. Kita coba rapikan dikit. Oke, kita coba save. Selanjutnya adalah kita akan panggil di sini. Cara manggil adalah kita akan coba rapikan dulu. Save. Kemudian di sini kita akan cek jika ada session yang namanya response status, maka tampilkan alert gitu ya. Nah, untuk kata-kata error ini kita akan ambil dari respon tipe ya. Karena respon tipenya dua nih, sukses sama error. Nah, cocok dengan alert ini. Kita punya kelas alert sukses sama alert error ya. Nah, untuk kata-kata yang di sini kita akan buat dinamis saja sesuai dengan jenis errornya. Kalau sukses berarti di sini sukses gitu ya. Sini respons tipe. Kemudian kita akan tampilkan response message-nya. Response message save. Selanjutnya ini kita coba ALTZ aja biar kelihatan. Selanjutnya kita butuh untuk mengakses sessionnya ya, biar cukup sekali aja nampil notifikasinya. Jadi kita akan hapus lagi sessionnya. Ini kita enter aja biar kelihatan juga. Enter, kemudian ini enter, kemudian ini enter, ini kita enter. Titik koma, kemudian kita coba paste di sini, copy paste ya. Yang akan kita unset itu adalah response message, kemudian response tipe, lalu response status ya. Kita coba save, kemudian oke, cukup segini aja. Kita coba save, lalu oke, cukup sih harusnya ya. Kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, data berhasil disimpan. Cuman di sini belum ada CSS-nya. Kita akan copy juga dari pendaki untuk CSS alert sukses sama errornya. Berarti di sini kita akan cari alert. Nah, kita sudah punya kelas alert sukses sama error. Kita copy lalu paste di bawah sini, save, kemudian kita close, tutup. Kita coba refresh, continue, oke, nggak ada perubahan. Kita coba Ctrl U. Ups, ini kita coba refresh lagi aja. Nah, seperti ini. Kalau kita coba Ctrl U, kemudian klik file CSS-nya, lalu kita scroll ke paling bawah, belum ada kelas alert teman-teman ya. Kita harus hapus dulu history browsernya. Kita refresh, kemudian login ulang, misalkan sebagai Raihan ya. Raihan@gmail.com 123. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengguna. Kita coba masukkan lagi, tambah lagi misalkan Irfan, kemudian irfan@gmail.com 123, kemudian ini pendaki, kita simpan. Oke teman-teman, seperti ini cocok. Selanjutnya kita coba kembali. Nah,
nampil Irfan ya. Jadi data terbaru itu nampil di paling atas. Oke, sekarang misalkan kita mau ngecek jika gagal gimana ya. Jika gagal, kita akan coba gagalin dulu. Gagalin dulu misalkan role-nya, nama kolomnya ganti jadi role seperti ini ya. Kita coba refresh, kemudian kita tes dulu ASD seperti ini, ngasal, oke, simpan. Nah, seperti ini ya. Kalau gagal dia muncul, data gagal disimpan. Oke, teman-teman, kita akan balikan lagi aja, save, kemudian refresh. Kita kembali. Oke teman-teman, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu aja terkait lihat dan tambah data akun atau pengguna ya. Berarti kita akan lanjut untuk mengerjakan bagian ubah dan hapus di video tutorial berikutnya aja. Sip, sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.